Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi agar kita semua dapat mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang hukum dan lembaga peradilan. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita sama-sama tahu dulu nih, apa sebenarnya tujuan pokok dari pembelajaran ini. Yang tentunya di setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan pokok yang berbeda. Tujuan pokok dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu atau dapat mendeskripsikan pengertian hukum. Yang kedua, siswa dapat menentukan macam-macam penggolongan hukum. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan sumber hukum formal dan material. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sistem tata hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, mendeskripsikan pengertian dan dasar hukum dari lembaga peradilan. Pengertian hukum secara umum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, yang tentunya untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Nah, di setiap negara tentunya mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri, yang tentunya pasti berbeda dengan satu sama lainnya, termasuk di Indonesia. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut M.H. Tirta Mijaja, hukum merupakan suatu aturan yang berkaitan dengan tingkah laku. Apabila seseorang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Kedua, menurut Immanuel Kant, hukum merupakan suatu batasan hak seseorang. Yang ketiga, menurut Plato, hukum merupakan suatu aturan yang bersifat mengikat. Yang bersifat mengikat inilah dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat. Dan yang terakhir, menurut M. Amin, yaitu hukum merupakan himpunan dari norma dan sanksi. Hal inilah yang bertujuan untuk mengatur dan memberi pelanggaran. Selanjutnya adalah macam-macam golongan hukum. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Di antaranya adalah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Di antaranya adalah hukum nasional dan hukum internasional. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Di antaranya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu di antaranya ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu diantaranya adalah hukum material dan hukum formal. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Di antaranya adalah hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Di antaranya adalah hukum publik dan hukum private. Selanjutnya adalah sistem tata hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum perdata di Indonesia. Pada umumnya, hukum ini merupakan sekumpulan peraturan yang berisi perintah atau larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal.
Yang ketiga, ada hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara. Yang terakhir adalah hukum tata usaha. Hukum tata usaha atau administrasi ini merupakan hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Selanjutnya adalah dasar hukum lembaga peradilan nasional. Pada dasarnya, lembaga nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional dari berbagai pihak dalam proses peradilan atau berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya yang sedemikian rupa. Adapun yang menjadi dasar hukum lembaga peradilan nasional diantaranya adalah: yang pertama adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Yang kedua, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kekuasaan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap semangat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.